Kembali lagi dengan saya. Di sini video kali ini saya akan berbagi tutorial kepada operator SIG-NG ya. Dimana operator SIG-NG itu tidak ada anggarannya ya. Anggarannya sangat kecil sekali dan tugasnya sangat banyak sekali. Jadi di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana sih cara agar pengelolaan aplikasi dari SIG-NG Kementerian Sosial itu di desa itu maksimal. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini saya mencontohkan karena sekarang aplikasinya bisa diakses secara online dan penginputannya secara online, maka saya berinisiatif untuk membuat formulir online. Ya, contohnya seperti ini. Kita buka dulu. Ya, seperti ini. Nah, di sini link yang tadi disingkat, aslinya panjangnya seperti ini. Jadi di formulir ini terdapat pertanyaan yang harus diisi, di mana pertanyaan ini sesuai format yang telah diberikan oleh dinas sosial setempat, seperti ini. Ya, seperti ini lampiran barunya. Jadi di sini tinggal disesuaikan saja formulir untuk pertanyaan yang akan Anda siapkan ya. Contoh ada NIK, program bansos, nomor KK, nama, tempat lahir, tanggal lahir ya. Kalau kalian isi sendiri mungkin sangat lama ya, dan membutuhkan waktu yang sangat lama jika penginputannya sendiri, dimana kesalahan mungkin bisa terjadi di antara NIK ya, nomor KK, nama, tempat tanggal lahir ya, jenis kelamin, itu pasti hal yang sering dapat terjadi ya. Maka dari itu saya berinisiatif untuk membuat formulir usulan DTKS terbaru. Tidak hanya formulir DTKS, verifikasi kelayakan seperti ini, SID/verifikasi strip kelayakan. Ya, ini salah satu juga form ya yang saya buat sesuai formulir yang telah disediakan dari dinas sosial setempat. Jadi dinas sosial setempat itu membutuhkan nama, NIK, nomor KK, kecamatan, pokok, pendapatan per kapita, dan pertanyaan yang ada di sini ya, yang ada di formulir ya, bisa dilihat ya pertanyaannya. Jadi saya hanya perlu memasukkan pertanyaan itu ke dalam formulir ini. Jadi ditanyakan nama lengkap, NIK, nomor KK, ya tinggal dipilih ininya. Ya, jadi untuk Pak Bayan dan Pak Kadus dan Pak RT itu tidak perlu banyak menginputkan. Jadi sesuai di sini aja. NIK-nya, nomor KK, kemudian pendapatannya berapa, ya tinggal diisi. Kalau sudah, ya tinggal mereka kirim. Jadi dengan demikian pekerjaan dari operator SIG-NG sedikit dibantu dengan adanya formulir ini, di mana formulir ini bisa dikerjakan bersama-sama ya. Jadi di formulir usulan juga seperti itu. Jika NIK kan biasanya ketika ngisi biasanya bisa lebih bisa kurang. Maka NIK kan itu panjangnya 16, ada 16 digit. Jika kita ketikkan 18 misalnya ya, 18 101 1 2 3 4 5 6, kemudian angkanya kurang ya. Nah, angkanya kurang, kita klik yang lain. Maka di sini akan muncul periksa kembali NIK Anda. Jadi NIK itu harus ada 16 digit. Kita tambahkan lagi 1. Nah, normal. Tapi ketika salah menuliskan misalnya ada huruf A misalnya. Ya, ada huruf A seperti itu, kita klik kembali. Nah, akan muncul periksa kembali NIK. Jadi untuk formulir ini benar-benar apa ya,
benar-benar kevalidan data NIK itu pas gitu ya. Ketika ngisi NIK-nya juga lebih ya, kita lebihkan ya, gagal juga. Jadi harus sesuai yang standar dari Disdukcapil ya, ada 16 digit. Nah seperti itu. Kemudian nomor KK juga ya, harus ada 16 digit ya, kita contohkan. Nah seperti ini. Dan program bansos yang mau diusulkan itu apa? Nah tinggal dipilih saja ya, seperti itu, dan lain sebagainya. Nah di sini kali ini saya akan membagi tutorial bagaimana cara membuat formulir ini ya. Jadi hasil formulir ini nanti tinggal dimasukkan di sini ya. Bisa dilihat di sini formulir usulan ya. Ini adalah contoh verifikasi kelayakan di mana sudah 86 ya usulan yang sudah tidak layak ya di sini, karena di sini saya meminta hanya yang tidak layak, karena kalau yang layak pasti banyak sekali. Nah kalau sudah mau dikumpul ya, sudah mau direkap, untuk menerima jawaban ini silakan kalian matikan ya, sehingga ketika ada yang mau input lagi yang ini kelayakan, kita refresh, maka akan muncul seperti ini ya, bahwasanya ditutup seperti itu. Dan di sini bisa dilihat usulan baru juga sudah ada 395. Jadi usulan ini trik saya penginputan secara digital seperti ini. Untuk hasilnya kita print, kita print lalu kita musyawarahkan. Jadi untuk Pak Bayan atau Pak Kadus dan Pak RT bisa mengetahui bahwasanya si A, si B, si C itu telah diusulkan. Jika tidak cocok, tinggal kita musyawarah saja bahwasanya oh itu si A tidak cocok, nggak usah dimasukkan. Nah seperti itu. Jadi sangat membantu untuk verifikasi untuk usulan DTKS agar Pak Bayan atau Pak Kadus dan Pak RT itu mengetahui bahwasanya data warga itu telah dimasukkan seperti itu. Oke, langsung saja cara membuatnya. Silakan buka Google Drive ya. Kita ketikkan Drive ya, Google Drive ya, seperti ini. Pastikan Anda telah login ya. Di sini telah login. Oke, kita login, klik Google Drive, sign ya. Ya, seperti ini. Untuk membuat formulir, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah klik baru seperti ini. Lalu Google formulir yang ini, yang warna ungu. Lalu klik formulir kosong ya. Maka secara otomatis akan reload ke formulirnya seperti ini. Tinggal diberikan judul. Untuk yang pertama kali mungkin akan muncul panduan ya. Kita klik oke, mengerti saja. Oke, di sini judul ya, judul formulirnya itu apa? Misalnya formulir ya, seperti ini. Nah, di formulir itu yang perlu ditanyakan itu apa saja? Kita lihat di sini. Yang ini usulannya. Di pertama itu yang dibutuhkan adalah NIK ya, NIK. Oke, kita tuliskan NIK di sini. Ya, jawaban singkat. Silakan aktifkan wajib isi ya, di sini wajib isi. Lalu aktifkan tanda titik 3 di sini, validasi jawaban. Fungsinya buat apa? Jadi ketika kita tambahkan dulu sebentar. Nah, jadi ketika kita pertinjau ya, contoh, kalau kita tuliskan nicknya menggunakan angka seperti ini, kita klik ini. Nah, ini harus 0. Nah, kalau misalnya diisi angka segini, nah bisa dia. Padahal hanya 5 digit. Maka dari itu perlunya divalidasi di sini, validasi jawaban. Pilih angka, pilih ekspresi reguler yang ini, lalu berisi kecocokan
lalu masukkan pola kecocokannya, yaitu yang tadi saya katakan harus 16 digit. Kalau tidak sampai 16 digit atau lebih, maka notif kesalahan akan muncul. Caranya gimana? Tambahkan di sini slash seperti ini, lalu huruf D, lalu kurung kurawal. Nah, ini jumlah angka depan ya, angka minimalnya itu adalah 16 dan angka maksimal itu adalah 16, seperti itu. Jadi bisa diatur ya, lalu tutup kurawal. Nah, seperti ini. Kita coba cek lagi di sini. Kita refresh. Ya, harus cocok dengan pola. Nah, ini masih notifnya secara default ya, harus cocok dengan pola. Maka kita ganti teksnya menjadi periksa kembali nick ya, seperti ini. Kita refresh lagi. Oke, kita klik, lalu klik sembarang. Nah, periksa kembali nick. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah 16, ini kan baru ada 6 digit. Kita coba copy 12 digit ya, copy lagi jadi 18, kita kurangin menjadi 2. Oke, normal ya. Jadi maksimal penulisan digitnya itu adalah 16 dan minimalnya juga 16, seperti itu. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu program bansos. Kita pilih yang sesuai ininya, program bansos. Nah, program bansos ini kan pilihan ya. Kita aktifkan dulu wajib isi. Lalu di sini pilihannya dibuat pilihan ganda seperti ini, ya. Lalu dikasih di sini, misalnya BKH, BBNT, PBI, atau non bansos, seperti ini, ya. Maka ketika muncul di refresh di formulirnya, maka akan tampil juga seperti ini. Oke. Jadi ini wajib isi. Kalau nggak diisi, misalnya ini kosong ya, ini kosong, lalu pencet yang ini, mau dikirim itu nggak bakal bisa, harus diisi. Nah, maka dari itu perlu mengaktifkan wajib isi seperti ini. Oke, selanjutnya kita tambah lagi ya, tinggal sesuaikan dengan pertanyaan yang ada di sini. Contohnya yang setelah saya buat seperti ini ya, ada nick, bukan nama program bansos, seperti ini. Pilihannya drop down ya, seperti ini. No kakak ini sama dengan nomor nick ya, lalu namanya, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Tinggal dituliskan saja, biar Pak Bayan dan Pak Kadus dan Pak KRT itu tidak kesalahan menulis. Silakan untuk pertanyaan yang paten yang tidak berubah seperti status kawin ini, tinggal dibuat saja ya, belum kawin, kawin tercatat, kawin tidak tercatat, cara hidup, cara mati, seperti itu ya. Alamat itu sesuai KTP ya, RT RW-nya, kemudian gambar rumah. Nah, jadi gambar rumah ini bisa diupload oleh HP para pengisinya ya, karena di formulir ini diperlukan gambar rumah ya, jadi perlu kita minta untuk data usulan ya. Jadi ketika data ini sudah selesai dibuat ya, contohnya sudah selesai dibuat, silakan untuk mendapatkan jawabannya klik jawaban seperti ini ya, lalu klik yang ada Excel-nya seperti ini ya. Ada Excel, kita buka. Nah, di sini akan tampil semua data dari usulan yang tadi telah dilakukan. Untuk ininya tinggal di download, klik file ya, lalu pilih menu download ya, pilih menu download, lalu pilih Excel yang ini. Oke, sudah terunduh ya di sini. Kita buka.
Oke, setelah terbuka seperti ini, kita enable editing. Ya, jika sudah selesai seperti ini, tinggal diseleksi aja ini ya, dari nick sampai gambar rumah nih, seperti ini. Ya, tinggal diseleksi sampai bawah. Oke, seperti ini. Lalu copy, Ctrl C ya. Lalu pilih formatnya ini, ya. Tinggal di sini, tinggal dipaste saja. Oke. Ya, seperti ini. Jadi pekerjaannya sudah selesai. Tinggal musyawarahnya saja. Ya. Kalau di sini ternyata gambar rumahnya di sini, ya tinggal dipindah saja sih. Di sini tinggal dipindah. Sorry. Oke, kita X lalu pindahkan di sebelah sini. Oke, sudah pindah. Ya tinggal di sini kasih provinsi misalnya Lampung ya. Lampung, terus kabupatennya Pringsewu, kecamatannya Pringsewu, lalu kelurahannya atau desa itu adalah Walijati. Ya seperti ini, tinggal select seperti ini, lalu double klik di sini. Ya selesai. Jadi sudah selesai di bawahnya ya. Tinggal dibuat border saja. Nah, lalu bagaimana untuk mengetahui jika ada penginputan yang double ya? Oke, caranya seperti ini. Silakan klik yang unik, kan itu nomor nick ya. Nomor nick itu unik ya, nggak ada yang sama. Dan nama itu perbandingan ya, nanti antara nick dan nama perbandingan. Kita select, pastikan dulu ini sudah urutan ya sesuai nomor kakaknya. Jadi nomor kakak itu sama semua. Oke, caranya untuk menyamakan nomor kakak kita menggunakan filter dulu. Jadi untuk mungkin penginputan antara keluarga A dan B itu acak-acakan ya, kita urutkan menggunakan nomor kakaknya. Kita aktifkan filter ya di sini. Oke, sudah aktif. Pilih yang nomor kakak ini. Nah, kita A to Z ya, dari atas sampai bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini sudah satu keluarga ya, satu keluarga seperti itu. Oke, langsung saja untuk mengetahui bahwasanya ada yang ganda atau tidak, kita klik yang A seperti ini. Lalu kita klik conditional formatting seperti ini. Lalu klik new rule. Nah, di sini silakan pilih yang format only unique or duplicate value ya, yang ini. Kemudian klik formatnya. Format untuk previewnya itu kita buat warnanya menjadi merah ya, pilih yang fill, pilih merah, lalu oke. Nah, sudah merah seperti ini, lalu oke lagi. Nah, di sini ada merah, kita samakan dulu namanya, apakah benar-benar sama. Kita juga dibuat seperti itu, nyurul ya, lalu unik, format, warnanya merah, oke, lalu oke lagi. Oke, seperti ini kelihatan. Jadi antara nick dan nama itu sama-sama merah, berarti ini double. Tinggal kita hapus saja, delete seperti ini. Nah, sudah tidak merah. Lalu di sini Sulastri, namanya merah tapi nicknya nggak merah, berarti bisa jadi itu dua orang dengan nama yang sama seperti ini, Sri Rahayu dan lain sebagainya. Nah, di sini ketahuan. Nah, ini dua orang yang sama ya, dan nick yang sama, berarti ini penginputnya double ya. Kita hapus. Oke, seperti itu ya. Banyak ya permasalahan di sini, kadang nicknya sama tapi namanya beda. Nah, bedanya di mana? Biasanya mungkin ada double L, mungkin double M, seperti itu. Kita contohkan.
Nah, di sini contohnya ya, Delisa Kirana Azahra Putri. Di sini Putra, tapi nicknya sama. Nah, tinggal kita pas musyawarah itu, kita tanyakan kepada Pak Bayan, Pak Kadus, atau Pak RT, yang benar yang mana. Nah, kalau yang benar yang ini, ya kita hapus yang ini, biar nggak merah. Nah, seperti itu. Oke, lanjut selanjutnya, yakni bagaimana sih untuk mempendekkan link ini ya, link dari Google ini. Cara mendapatkannya kan seperti tadi ini. Jadi ketika membuat formulir ini, kita klik yang tanda mata ini bertinjau, maka akan muncul linknya di atas ini. Tinggal kita copy saja ya. Setelah kita copy, bukan namanya SID seperti ini, kita enter. Oke, karena saya sudah masuk, tinggal langsung klik tautan ya, tinggal paste di sini ya, paste, lalu singkat, maka secara otomatis akan tampil di sini. Untuk mengubahnya tinggal diedit aja ini, edit. Nah, kasih nama apa ya, setelah ya bebas, kalau unik dan belum dipakai orang lain bisa. Nah, berhasil ya, berarti ini belum pernah dipakai linknya. Dengan demikian tinggal kita salin aja, lalu kita ketikkan kita bagikan di WA ya, di bagian di WA atau di mana ya, ya seperti ini linknya, kita enter, maka akan tampil formulir yang tadi, yang baru saja kita buat. Ya hanya sedikit sih untuk mempercepat waktu ya, seperti itu. Kalau nggak ini kan saya login, kalau nggak login, kita ketikkan di sini ID ya, di sini bisa dipastekan saja, bisa singkat. Sorry, kita copy dulu, lalu kita paste di sini. Oke, ditanyakan pilih mobil, bentar ya. Oke, di sini tidak bisa diubah ya, harus masuk terlebih dahulu. Makanya kalau tidak masuk ya silakan aja langsung bagikan link yang ini gitu. Ya, setelah lampiran format selesai, langsung saja untuk operator SeekNG langsung akses halaman SeekNG seperti ini ya. Karena saya sudah login, tinggal kita klik verifikasi kelayakan PNBA, lalu klik menu verifikasi ya. Di sini maka akan tampil nama warga yang terdaftar di DTKS atau SeekNG ya. Selanjutnya kita lihat di formulir kelayakan, misalnya nama Sumarsi ya, ini kita salin saja namanya ya, lalu masukkan di sini ya. Jika ada maka akan tampil, karena ini sudah saya verifikasi maka tidak tampil. Misalnya kita contohkan ya, misalnya ini ya yang diusulkan untuk tidak layak, Isman Turmudi misalnya ya. Tinggal di sini pilih aksi ya, pilih aksi lalu pilih tidak layak, untuk memilih alasan, karena alasannya nggak aktif karena ini masih statusnya layak. Kalau tidak layak maka kan status alasannya bisa dipilih di sini. Nah, di formulir yang tidak layak tadi kan kita sudah kasih keterangan di sini. Untuk formulirnya pilih yang mana, Pak Bayan, Pak Kadusnya itu ya, pilih yang mana. Di sini tinggal dipilih, saya sudah mampu, pindah wilayah, meninggal dan lain sebagainya, PNS atau polisi atau TNI ya, nggak bisa. Nah, tinggal dipilih aja di sininya ya, tinggal dipilih. Misalnya sudah mampu ya, tinggal disimpan aja, klik simpan, lalu ya simpan gitu. Kalau tidak ya kembali aja gitu. Dengan demikian data verifikasi data GTKS akan diusulkan di anggap sudah mampu ya, dan akhirnya bantuan itu akan di stop untuk KPM, keluarga penerima manfaat. Oke,
itu tutorial cara untuk menjadi operator CycNG, dan dimana cara ini dilakukan untuk membantu pekerjaan dari operator CycNG. Jika ada yang kurang paham bisa tanyakan di deskripsi ya, atau jika ada tutorial yang diinginkan silakan juga tuliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.